Ya, selamat datang teman-teman di podcast Aksi, Suara Aksi dan Advokasi. Nah, hari ini kami bersama dengan Mas Heron gitu ya. Kita akan ngomongin sesuatu yang sedang dilakukan sama LBH Jogja dengan masyarakat sipil dan kemudian juga dengan Mas Heron dan juga Mas Puguh. Nah, sebelum itu mungkin kita kenalan dulu nih sama Mas Heron. Selamat datang Mas Heron di podcast Aksi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua, Mas Heron ini biasanya sibuk di apa, kemudian berperan di mana begitu. Baik, terima kasih Putri. Saya Heron, saya peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia. Selama ini memang berkegiatan untuk isu-isu HAM ya, isu disabilitas, isu kebebasan beragama, dan isu-isu yang lainnya, termasuk isu lingkungan begitu. Begitu saja. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, kita Mas Heron, LBH Jogja, kemudian ada Mas Puguh dan juga teman-teman yang lain itu sedang mendorong aturan terkait pendirian rumah ibadah ya Mas di Gunung Kidul spesifiknya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nggak sih Mas, kenapa sih kemudian kita mendorong itu gitu, dan kenapa kemudian itu menjadi Raperbub atau rancangan peraturan bupati gitu? Baik, sebenarnya di Gunung Kidul itu memang kasus-kasus tentang toleransi beragama itu banyak terjadi ya. Tetapi biasanya terjadi itu di tahun-tahun belakangan, 2010-an gitu. Pernah terjadi kasus penolakan pembangunan Gua Maria, lalu juga misalnya penolakan pembangunan gedung klasis GKJ dan yang lainnya. Nah, problemnya adalah pembangunan sarana prasarana keagamaan itu tidak semuanya termasuk di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembangunan rumah ibadah. Jadi peraturan bersama itu hanya mengatur tentang rumah ibadah begitu, bukan sarana keagamaan atau tempat ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Gunung Kidul itu adalah kabupaten di DIY yang jumlah umat beragamanya cukup beragam. Semua agama yang ada di Jogja itu ada di Gunung Kidul. Ada Islam, Kristen, lalu ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan pengait kepercayaan. Itu beragam sekali. Lalu yang ketiga, memang kalau kita secara geografis melihat DIY, 45%-an wilayah DIY itu ada di Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul itu menjadi kawasan baru untuk pariwisata di DIY begitu. Jadi secara geografis memang Gunung Kidul itu ke depan akan menghadapi banyak tantangan-tantangan, termasuk dalam konteks pendirian rumah ibadah itu, karena akan banyak orang yang datang, orang berkunjung ke Gunung Kidul karena pantainya bagus-bagus begitu. Jadi itu konteksnya, ada kasusnya dan ada juga geografisnya juga perlu kita pertimbangkan untuk melihat itu, termasuk sosiologis umat beragamanya begitu. Berarti memang yang jadi salah satu alasan itu juga menjawab kekosongan hukum dari PBM itu sendiri juga ya Mas? Betul, betul. Oke. Nah, kalau misalnya membayangkan dulu pas awal proses advokasinya tuh kayak gimana sih Mas? Awal mulanya kemudian bisa sampai hari ini sudah diserahkan gitu. Sebenarnya kan kalau kami sebagai tim penulis, saya, Mas Puguh, dan teman-teman LBH Jogja itu tim penyusun Perbub itu, memang kita berpikir itu ada dua yang perlu kita dorong. Yang pertama itu prinsip hak asasi manusia, bahwa setiap umat beragama itu berhak untuk beragama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peraturan ini harus memiliki yang namanya ini mampu dioperasionalkan begitu. Jadi kalau dia tidak mampu dioperasionalkan menjadi gak susah. Jadi kan selama ini kan misalnya kesulitan tuh umat beragama yang jumlahnya kecil itu kesulitan memenuhi syarat-syarat gitu, syarat khusus di PBM. Nah, bagaimana Perbub ini sebenarnya kita mendorong agar syarat-syarat itu, iya itu syaratnya, tapi bagaimana kita mensiasati itu biar bisa terjangkau oleh semua umat beragama begitu, biar syaratnya terpenuhi. Itu syarat-syarat yang kita
pikirkan waktu itu. Jadi berangkat dari situasi yang pernah terjadi gitu ya, soal 60-90, kemudian ada soal HAM-nya. Nah, kalau buat LBH sendiri, advokasi-advokasi seperti ini tuh adalah hal yang baru gitu ya Mas. Maksudnya ya memang LBH punya cita-cita untuk melakukan perubahan hukum, tapi kemudian ketika kami benar-benar dari awal yang memfasilitasi masyarakat sipil, kemudian juga sampai akhirnya menyerahkan, itu adalah hal yang baru. Nah, menurut Mas Heron sendiri, ada nggak sih tantangan dan hambatan juga yang dihadapi gitu ya? Nah, kalau tadi kan karena ini hal yang baru, kemudian itu jadi tantangan juga buat kami tim di LBH gitu. Tapi kalau dari Mas Heron sendiri, ada nggak sih tantangannya? Tantangan terbesar dalam membuat perbub ini sebenarnya adalah political will-nya pemerintah kabupaten. Apakah dia mau menelurkan atau mengeluar norma baru untuk melindungi umat beragama, atau dia hanya mendetailkan syarat-syarat yang sudah ada di peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu syarat itu di sana. Walaupun misalnya kita mendorong biar ada norma-norma baru yang itu melindungi hak beragama, umat beragama begitu. Tetapi kan goal terakhirnya itu di bagian hukum Pemda Gunung Kidul. Nah, itu yang sebenarnya tantangannya di sana tuh. Gimana caranya kita supaya ini bisa disahkan dan nggak hanya normatif aja, tapi bisa mengakomodir keresahan teman-teman di Gunung Kidul gitu ya? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk substansinya sendiri tuh apa sih Mas? Apa yang kemudian itu baru dan kemudian itu coba menjadi terobosan, kita dorong menjadi terobosan hukum buat pemerintah di Gunung Kidul sendiri? Ya baik Put, kalau pasal per pasal yang di rancangan peraturan bupati itu kita membaginya dalam 8 bab. Sebenarnya bab ketentuan umum itu definisi ya, itu biasa teman-teman juga paham kok isu membuat peraturan. Lalu bab kedua itu tentang PBG rumah ibadat. Nah, PBG rumah ibadat itu kalau kita mengacu pada peraturan bersama Menteri tahun 2006 itu syarat milik rumah ibadat itu ada 3. Yang pertama itu syarat administratif, itu biasa dokumen. Lalu syarat teknis bangunan, itu biasanya perizinan gitu. Kayak ini kayak bagaimana bangunnya akan dibentuk nantinya, desain dan denahnya. Nah, ada syarat khusus namanya. Syarat khusus itu yang dikeluarkan oleh FKUB dan Kemenak. Nah, di syarat khusus itu yang mensyaratkan 60 pendukung warga di sekitar rumah ibadah dan 90 pengguna. Nah, yang kita kerjakan memang di syarat khusus itu tetap ada 60-90-nya, tetapi cangkupan wilayahnya itu diperluas. Kalau misalnya syarat 90 itu, kalau di Gunung Kidul itu lingkupnya desa atau kecamatan, nah kita bisa lebarkan menjadi kabupaten. Termasuk kalau dia itu 60 itu lingkupnya desa, di PBM-nya kita bisa lebarkan sampai kecamatan. Kenapa itu? Karena beberapa umat beragama yang jumlah umatnya kecil itu biasanya memang dia mendirikan rumah ibadah itu ya lingkupnya kabupaten gitu, walaupun hanya 1 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang penolakan izin mendirikan rumah ibadah. Rumah ibadah yang ditolak, warga yang menolaknya hanya warga di sekitar rumah ibadah itu, tidak boleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penolakan itu harus ada bukti tertulisnya, dan itu diajukan ke bupati. Nah, bupati juga dia akan membentuk tim tuh menyelesaikan penolakan itu. Tim itu namanya kami sebut sebagai tim fasilitator penyelesaian rumah ibadah. Nah, tim itu kami buat di sini itu prinsipnya adalah perlindungan hak beragama dan beribadah umat beragama. Jadi dia harus punya tim dan timnya berprinsip itu. Nah, bagaimana kalau misalnya diskusi penyelesaian tidak menjadi penyelesaian dari kabupaten gitu, tetap ada penolakan, maka bupati memang dibolehkan memindahkan lokasi baru.
Nah, tapi kalau sengketa rumah ibadah itu tetap terjadi, maka bisa digugat ke Petun. Jadi Bupati mengeluarkan surat jawaban terhadap penolakan, membuat surat terhadap alasan kenapa izin itu dipindahkan ke tempat lain tuh harus ada dokumen resminya, dan itu sebagai objek Petun nantinya. Itu yang selanjutnya yang juga menarik adalah ini. Bagaimana kalau 60 warga itu tidak terpenuhi? Tadi itu, warga pendukung itu. Maka FKUB itu didorong untuk menjadi fasilitator agar warga di sekitar rumah ibadah itu memberi persetujuan mendirikan rumah ibadah. Jadi itu yang berbeda ya dari PBM yang ada. PBM itu sebenarnya sangat kaku, tetapi di sini kita bisa buat beberapa pasal lagi untuk mempermudah, untuk memberikan kepastian bahwa umat beragama itu punya hak untuk beribadah di tempat di mana dia tinggal gitu, di Gunung Kidul gitu, Put. Oke. Nah, kalau yang soal 60-90 itu pada saat proses advokasinya kan kita juga menemukan praktik baik gitu ya di teman-teman FKUB yang memang walaupun akhirnya kemudian praktik baik itu kita capture jadi sebuah pasal gitu ya, bahwa FKUB bisa berperan sebagai fasilitator, dan memang itu sudah dilakukan gitu. Memang praktik di Gunung Kidul ini menarik banget gitu ya Mas, dan banyak baiknya gitu kan. Iya, karena pasal-pasal yang kita masukkan ke dalam pasal draft peraturan bupati itu sebenarnya adalah praktik-praktik FKUB yang selama ini memang belum terdokumentasikan, belum ternormakan. Jadi kita buat normanya di rancangan peraturan bupati tentang pendirian rumah ibadah itu. Iya. Nah, itu kan tadi kita ngomongin soal substansi kita gitu ya Mas, yang akan didorong di Perbup. Nah, pastinya aturan di bawah ini nggak akan bisa terputus hubungannya dengan aturan-aturan yang di atasnya gitu. Nah, hari ini kan banyak isu-isu yang kemudian berkembang gitu ya di tingkat nasional terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk juga peran FKUB dan segala macamnya. Nah, ada nggak sih Mas keterhubungan bisa negatif atau bisa positif dari apa yang sedang berkembang di nasional ini? Kalau sekarang memang sedang didorong sebenarnya PKUB ya, Perpres tentang umat beragama, kerukunan umat beragama. Perpres itu kalau kabar yang kita dapatkan memang sudah masuk ke kantornya Presiden. Gitu, tinggal karena Kementerian Hukum, Kementerian HAM, lalu ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri itu sudah menyetujui bahwa pasal per pasal di draft ran perpres itu. Nah, di draft itu menariknya adalah bahwa izin mendirikan rumah ibadah itu rekomendasinya hanya dikeluarkan oleh Kemenak, tidak lagi oleh FKUB. Nah, itu yang mungkin agak berbeda nantinya dengan draft kita. Kalaupun misalnya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu masih mengesahkannya sekarang, mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Kalaupun nanti misalnya kita masih nunggu nih juga apakah ran perpres itu disahkan dalam waktu dekat atau tidak. Tapi memang perbedaannya di situ sih sebenarnya. Perbedaannya hanya pada bab di mana FKUB itu tidak lagi diberi kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi, hanya Kemenak gitu. Dan di draft kita masih FKUB masih diminta untuk merekomendasi karena berdasarkan peraturan yang lama. Itu aja sebenarnya. Yang lainnya hampir sama. FKUB di draft ran perpres itu dia banyak bergerak sebagai fasilitator, sebagai ini aja memelihara kerukunan umat beragama. Jadi tidak lagi memberi izin gitu. Itu aja itu aja yang berbedanya di bab itu aja, bab rekomendasi itu aja. Yang lainnya sama. Berarti kalau misalnya kemudian ini disahkan malah jadi terobosan hukum baru nih, karena yang di atas soal peran FKUB menjadi fasilitator itu belum disahkan, tapi di bawah kalau Gunung Kidul mau mengesahkan ini sudah bisa mempraktikkan apa yang akan muncul di ran perpresnya itu kan ya Mas? Betul. Memang sebenarnya kan ran perpres itu kan juga diskusi lama ya. FKUB nasional, FKUB di daerah juga diskusi banyak dengan teman-teman advokasi nasional. Hanya saja memang praktek FKUB setiap daerah berbeda-beda. Nah, kita bersyukur di Gunung Kidul itu cukup progresif tuh
Mereka tuh kalau kita ngomongin tuh, kita tuh mau positivistik atau progresif gitu. Iya. Kalau kita ngomong sama mereka itu, kalau kita mau progresif ya ini gitu, bahwa kita mesti menjadi fasilitator. Kalau ada umat beragama mengajukan IMB rumah ibadah atau sekarang namanya PBG, maka kita memfasilitasi. Tapi kalau kita positivistik, kita hanya menunggu orang datang, orang ngasih syarat, kita verifikasi itu aja. Jadi perdebatan di FKUB juga menarik diikuti, dan Gunung Kidul kami melihat itu sangat progresif tuh dalam konteks fasilitasi pendiri rumah ibadah di Gunung Kidul. Ya. Nah, nggak terakhir juga sih Mas, tapi pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih praktik-praktik baik yang bisa di-capture dari proses advokasi kita atau apa yang kita temuin di lapangan gitu ya Mas, yang kemudian itu bisa direplikasi buat misalnya buat advokasi serupa ke depan atau bahkan buat FKUB di daerah-daerah lain nih? Iya, ada dua. Menurut saya ada dua. Yang pertama itu dalam konteks relasi antara FKUB, Pemda, dan teman-teman KLBH itu di Gunung Kidul itu relatif baik, positif relasinya. Nah, ini yang memungkinkan sebenarnya advokasinya itu berjalan, gitu. Dari situ kita bisa tahu, misalnya nanti itu FKUB bisa cerita tentang advokasi mereka, tentang pendampingan mereka, dan juga bagian hukum itu terbuka tentang bagaimana sebenarnya bagian hukum itu membuat peraturan hukum, karena dia adalah wajah hukumnya kabupaten. Itu yang pertama. Maka kalau teman-teman ingin mengadvokasi suatu kebijakan, bangunlah relasi yang baik antara pemangku kepentingan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang penyusunan norma. Penyusunan norma itu kalau diikuti memang sangat partisipatif, karena memang kita itu berangkat dari kebutuhan umat beragama di lapangan. Jadi sebelum norma ditulis, kita FGD dulu, kita rapat dulu, kita dengar dulu masukan dari umat beragama itu, baru kita habis itu susun normanya dan kita diskusikan pasal per pasalnya. Jadi prosesnya adalah proses dari dari bawah gitu, bukan norma dari atas disusun terus disosialisasikan, bukan, tapi memang dari bawah. Jadi ada dua itu, bisa dipelajari itu dalam proses kita membuat peraturan dan mengadvokasi peraturan pendiri rumah ibadah di Gunung Kidul. Gitu. Iya. Menarik banget memang praktik kita gitu ya pada saat advokasi, gimana kita ketemu champion-champion di masing-masing stakeholder, terus ketemu bagian hukum yang ternyata sangat terbuka gitu ya. Senang gitu dapat jaringan baru, dapat teman baru, dapat support sistem baru gitulah dalam advokasi. Nah, terakhir nih Mas, mungkin kira-kira apa sih yang jadi harapan setelah advokasi ini? Sebenarnya nggak berakhir juga lah ya, cuman kita sudah menyerahkan draftnya gitu. Ada nggak sih harapan atau apa yang diinginkan gitu supaya nanti mungkin teman-teman bagian hukum nonton atau teman-teman di Gunung Kidul nonton bisa disampaikan nggak Mas? Iya, harapannya yang pertama kita berharap memang peraturan ini disahkan supaya bisa menjadi jawaban terhadap kebutuhan pendiri rumah ibadah yang menghormati hak asasi manusia umat beragama di Gunung Kidul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Perbub ini sebenarnya perlu didetailkan dalam juklak-juknis untuk teknisnya ya. Misalnya itu yang belum terlihat, peran FKUB itu kan sangat krusial tuh, sangat penting gitu. Untuk apakah nanti round perpresnya sudah disahkan atau belum, tapi FKUB itu berperan penting. Kalau misalnya nanti pun mereka tidak lagi menjadi pemberi rekomendasi rumah ibadah, FKUB tetap penting untuk menjadi fasilitator. Penting untuk memastikan bahwa FKUB ke depan itu dia itu prinsipnya imparsial, satu. Yang kedua itu menghormati hak asasi manusia umat beragama dalam konteks beribadah gitu, sehingga dia menjadi fasilitator tidak berat sebelah, tapi memang dia memberikan pendampingan, memberikan atensi, memberikan petunjuk bagi umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ke depan tantangan mendirikan rumah ibadah itu cukup besar, karena Gunung Kidul ini kan akan menjadi kota baru di Jogja. Kenapa? Karena pantai itu bagus-bagus, aksesnya juga sudah baik kan ke sana. Jadi ini akan menjadi tantangan ke depan, sehingga
FKUB sebagai fasilitator pendiri rumah ibadah dan umat beragama perlu dikuatkan ke depannya, begitu. Iya, betul. Berarti kita masih punya PR panjang juga nih Mas, untuk mendorong supaya ini bisa disahkan, kemudian bagaimana cara supaya ini bisa diimplementasikan dengan baik juga di FKUB dan pihak-pihak terkait di rancangan aturan kita yang kita dorong ini. Terima kasih banyak Mas Heron sudah sharing sama kita hari ini, juga terima kasih sudah membersamai kita untuk proses advokasinya. Terima kasih juga teman-teman sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Ikutin terus proses advokasi yang dilakukan sama Mas Heron dan juga LBH dan teman-teman yang lain di kanal medianya LBH Jogja, bisa di website, kemudian Instagram, dan ada TikTok juga kita nih Mas gitu. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast Saksi. Selamat siang.